Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan kemajuan penelitian saya dengan skim dosen pemula dengan judul Analisa Kualitas Permen Jeli dengan penambahan buah sijontia dengan nama latin Bacauria polyneura. Di mana dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Ranggi Rahimul Insan SPMSI selaku Ketua Peneliti, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sari Mustika SPT MSI selaku Anggota Peneliti. Baik, langsung saja saya diawali dengan pendahuluan. Permen jeli secara umum memiliki tekstur yang kenyal, di mana pada saat sekarang ini sudah banyak jenis-jenis dari permen jeli, baik dari segi bentuk, warna, dan ukuran. Nah, namun yang paling menarik adalah dari segi warna itu sudah ada yang menggunakan pewarna alami dan ada yang menggunakan pewarna buatan. Namun seiring perkembangan zaman, pada saat sekarang ini para produsen lebih banyak menggunakan pewarna sintetik dibandingkan pewarna alami. Hal itu disebabkan karena pertimbangan ekonomis, praktis, dan sifat pewarnaannya yang stabil dan seragam. Namun permasalahannya pada saat sekarang ini adalah ternyata dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, itu ternyata pewarna sintetik itu memiliki sifat karsinogenik dan beracun, dan tidak memberikan nilai gizi terhadap manusia, malah merugikan manusia, terutama tubuh manusia. Kemudian juga ditemukan beberapa hal terkait dengan pada saat sekarang ini, permen jeli yang kita konsumsi itu ada yang menggunakan pemanis buatan. Kemudian juga sari buah yang terkandung di dalam permen jeli tersebut ternyata tidak semuanya lagi menggunakan sari buah yang berasal dari alami. Itu ternyata menggunakan bahan-bahan kimia. Dari 3 permasalahan tersebut, harusnya kita bisa mengambil suatu solusi bagaimana cara permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi itu bisa diatasi. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan kembali bahan alami yang memiliki potensi sebagai pewarna dan flavor alami. Salah satunya adalah pada buah sijontia atau dengan nama lain Bacauria polyneura. Sekilas mengenai sijontia. Sijontia memiliki rasa buah yang manis dengan sedikit asam, berbuah sangat lebat dengan musim berbunga dan berbuah itu sepanjang tahun. Kemudian pada saat sekarang ini yang saya temui itu lebih banyak ditemukan di daerah Kabupaten 50 kota, di mana itu terdapat pada pekarangan rumah maupun rawa-rawa dari penduduk sekitar. Kemudian buah sijontia ternyata juga tidak dimanfaatkan dengan baik dan hanya jatuh membusuk di sekitar pekarangan rumah. Kemudian juga yang saya temui adalah sijontia ini hanya dimakan begitu saja. Maksudnya dimakan begitu saja adalah dikonsumsi langsung buahnya tanpa diolah menjadi produk pangan yang lebih komersil lagi. Kemudian dari berbagai penelitian juga ditemukan bahwa berdasarkan kandungan gizi, itu ternyata sijontia memiliki kandungan fenol dan vitamin C yang cukup baik. Memiliki aktivitas antioksidan serta kadar gula yang tinggi dengan kisaran 18% sampai 24,5%. Kemudian sijontia mengandung karotenoid yang menyebabkan warna orange merah. Saya ulangi lagi, sijontia mengandung karotenoid yang menyebabkan warna oranye merah, kuning, dan hijau pada buah dan sayuran, di mana warna-warna tersebut berfungsi sebagai prekursor vitamin A, antioksidan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pentingnya penelitian ini dilaksanakan
itu dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, bahwasanya pewarna sintetik dan bahan pewarna harus diwaspadai pada saat sekarang ini. Karena sifatnya yang karsinogenik dan beracun. Selain itu, permen jeli yang beredar di kalangan masyarakat saat ini itu juga banyak yang tidak mengandung zat gizi. Kemudian, kebanyakan permen jeli tersebut dibuat menggunakan pemanis buatan serta sari buah sebagai perasa yang berasal dari bahan-bahan kimia. Permen jeli tersebut dapat mengganggu kesehatan serta tidak memberikan nilai gizi bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, perlu adanya bahan yang dapat dijadikan sebagai pewarna dan pemanis alami pada permen jeli, di mana permen jeli yang menggunakan bahan-bahan alami tersebut diharapkan aman dan dapat menambah nilai gizi bagi yang mengkonsumsinya. Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk tujuan itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui variasi konsentrasi ekstrak buah sijontia yang terbaik. Yang kedua, untuk menganalisis sifat organoleptik dari permen jeli sijontia. Kemudian untuk manfaatnya itu terbagi tiga, yang mana untuk pertama untuk peneliti, manfaat yang kedua untuk masyarakat, dan yang terakhir untuk bidang pangan. Yang pertama untuk manfaat pertama itu dengan adanya penelitian ini itu menambah pengalaman dan dalam melaksanakan penelitian pembuatan permen jeli dari ekstrak buah sijontia dan menambah wawasan ilmu tentang buah-buah yang dapat dijadikan sebagai permen jeli. Manfaat itu sangat penting sekali bagi peneliti dalam penelitian-penelitian lanjutan seterusnya. Karena mungkin untuk penelitian buah sijontia ini tergolong baru dan mungkin bisa berpotensi untuk dilanjutkan ke tahap-tahap penelitian selanjutnya. Manfaat yang kedua itu dapat dirasakan oleh masyarakat, di mana dengan adanya permen jeli sijontia ini itu memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwasanya buah sijontia ini mampu dimanfaatkan atau berpotensi dalam pembuatan permen jeli. Sementara di bidang pangan secara umum itu dengan adanya permen jeli sijontia ini dari ekstrak buah sijontia ini itu kita dapat secara langsung itu melaksanakan kegiatan yang namanya diversifikasi pangan. Penganekaragaman hasil olahan, yang mana mungkin pada saat dulu permen jeli ini hanya dapat dikonsumsi secara langsung, tapi dengan perkembangan teknologi yang canggih saat sekarang ini dan perkembangan ilmu pengetahuan, itu bisa kita manfaatkan lebih komersil lagi, yang mana kita bisa membuat ekstrak buah sijontia tersebut menjadi suatu permen jeli yang berasal dari ekstrak buah sijontia. Oke, lanjut. Metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Mei sampai Oktober 2020, di mana penelitian ini dilaksanakan di workshop Tata Boga jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Padang. Metode penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor, di mana satu faktor itu adalah ekstrak buah sijontia tersebut dengan ukuran 200 gram, 250 gram, 300 gram, dan kontrol. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah penilaian sensori dari permen jeli sijontia yang terdiri dari warna dari permen tersebut, bentuk dari permen tersebut, aroma dari permen tersebut, rasa dari permen tersebut, dan tekstur dari permen tersebut. Kemudian prosedur penelitiannya itu saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan alat dan bahan, di mana di sini saya mempersiapkan alat-alat maupun bahan-bahan yang digunakan untuk pengolahan dari permen jeli buah sijontia. Kemudian pada tahap pelaksanaan, di sini sudah dimulai proses pengolahan dari buah sijontia tadi, di mana mungkin pada tahap
pelaksana itu diawali dengan melakukan ekstraksi dari buah sejontiak, kemudian membuat lapisan 1 dan lapisan 2 dari permen jeli tersebut, kemudian dilakukan penjemuran dan pengeringan tergantung kondisinya lebih kurang 2-3 hari. Diharapkan pada saat itu kondisi sewaktu itu bagus. Kemudian setelah dilakukan pengeringan tadi, itu ditabur dengan gula kastor. Kemudian baru disajikan dan dilakukan uji organoleptik. Kemudian pengolahan dan analisis data. Data dianalisis dengan uji statistik analysis of variance atau ANAVA. Tujuannya adalah untuk mengetahui perlakuan yang digunakan tadi atau diperlakukan tadi itu berpengaruh atau tidak terhadap objeknya. Bila terdapat perbedaan nyata antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji DMRT atau Duncan Multiple Rank Test. Data diolah dengan bantuan aplikasi Minitab, SPSS, dan Microsoft Excel dalam mengolah datanya. Skor penilaian diberikan pada uji hedonik, ya, yaitu dengan nilai 1 untuk sangat tidak suka, 2 itu untuk tidak suka, 3 kurang suka, 4 cukup suka, dan 5 sangat suka. Berdasarkan hasil yang sudah saya lakukan untuk sementara waktu, itu ternyata didapatkan beberapa informasi. Yang pertama dari rasa permen jeli. Hasil rata-rata uji organoleptik terhadap rasa permen jeli ekstrak buah sejontiak itu berkisar nilai kesukaan itu dari 4,5 sampai 3 dengan deskripsi sangat suka sampai suka. Nilai tertinggi diperoleh pada ekstrak sejontiak 300 gram, sedangkan nilai terendah diperoleh pada kontrol. Dari seluruh perlakuan dapat disimpulkan bahwasanya perlakuan yang memiliki rasa yang sangat disukai penulis di antara semua perlakuan yaitu permen jeli ekstrak buah sejontiak dengan takaran 300 gram. Hal ini disebabkan karena panelis lebih menyukai perpaduan rasa asam manis pada perlakuan 300 gram dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Jumlah penambahan sari buah menyeimbangi rasa asam manis permen jeli tersebut. Permen jeli yang dihasilkan memiliki rasa yang enak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Karena semakin banyak kita melakukan penambahan ekstrak buah sejontiak tadi, maka rasa yang dihasilkan semakin asam disertai rasa manis dari buah sejontiak yang khas tersebut. Kemudian dari hasil ANAVA juga kita bisa simpulkan bahwasanya pada parameter rasa itu berdasarkan hasil ANAVA itu berbeda nyata. Artinya apa? Tiap-tiap perlakuan baik kontrol ekstrak buah sejontiak 250 gram, ekstrak buah sejontiak 200 gram, ekstrak buah sejontiak 300 gram itu berbeda satu dengan yang lainnya dari hasil uji organoleptik yang dilakukan oleh panelis. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya penambahan buah sejontiak ini, ekstrak buah sejontiak itu berpengaruh terhadap kualitas dari permen jeli sejontiak dari segi rasa. Oke, lanjut. Kemudian dari segi warna, informasi yang kedua. Hasil rata-rata uji hedonik terhadap warna permen jeli ekstrak buah sejontiak bisa kita lihat pada gambar di samping, itu berkisar tingkat kesukaannya antara 4,6 sampai 2,5. Dengan deskripsi sangat suka sampai kurang suka. Nilai tertinggi diperoleh pada ekstrak sejontiak 300 gram, sedangkan rata-rata terendah diperoleh pada kontrol. Hal ini disebabkan adanya kandungan karotenoid dari buah sejontiak yang menyebabkan warna permen jeli sejontiak lebih orange terang,
dan orange terang itu disukai oleh penulis. Sedangkan yang sedikit ekstrak buah sejontiaknya, warna oranye menjadi oranye pucat dan tidak disukai oleh penulis. Dan berdasarkan hasil ANAFA-nya, itu ternyata juga dapat disimpulkan bahwasanya penambahan ekstrak buah sejontiak itu berpengaruh terhadap kualitas permen jeli sejontiak dari segi warna. Artinya apa? Ternyata ada pengaruh pemberian ekstrak buah sejontiak ini dari segi warna permen jeli. Di mana semakin besar ekstrak buah sejontiaknya, maka semakin besar pula atau semakin tinggi pula tingkat kecerahan warna dari ekstrak buah sejontiak ini. Selanjutnya informasi ketiga itu mengenai tingkat kesukaan penulis terhadap tekstur permen jeli. Oke, dari gambar di samping kita bisa melihat bahwasanya pengamatan uji hedonik terhadap tekstur permen jeli sejontiak diperoleh nilai rata-rata kesukaan tidak begitu bervariasi, yaitu berkisar antara 4,4 sampai 3,6. Di mana range tersebut itu termasuk kategori secara umum suka. Nilai rata-rata tertinggi itu ternyata juga diperoleh pada perlakuan penambahan ekstrak buah sejontiak sebesar 300 gram. Di mana yang kemudian yang terendah, nilai rata-rata terendah itu diperoleh dari perlakuan kontrol. Hal itu disebabkan karena perlakuan dengan penambahan ekstrak buah sejontiak 300 gram dan kontrol itu sama-sama memiliki tekstur kenyal, elastis, dan lembut menurut penulis. Ditambah lagi juga berdasarkan hasil ANAFA yang dilakukan, ternyata tidak berpengaruh terhadap kualitas dari permen jeli tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwasanya penambahan ekstrak buah sejontiak tersebut itu tidak berpengaruh terhadap kualitas dari permen jeli dari segi teksturnya. Oke, kemudian lanjut informasi keempat itu pada aroma. Tingkat kesukaan penulis terhadap aroma dari permen jeli. Berdasarkan gambar di samping itu terlihat bahwasanya penulis lebih menyukai aroma ekstrak sejontiak pada perlakuan ekstrak 300 gram dan paling rendah adalah kontrol. Namun bisa kita lihat di situ bahwasanya antara kontrol dengan perlakuan kontrol dengan perlakuan yang tertinggi yaitu nilai 300 gram ekstrak buah sejontiak itu tidak begitu jauh perbedaannya. Karena dari segi karakter dari buah sejontiak tersebut, buah ini termasuk buah yang tidak begitu memiliki aroma pada buahnya, sehingga tidak tercium agak kurang tercium aroma dari buah sejontiak ini. Karena mungkin dari segi aroma dia tidak begitu dominan baunya dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya penambahan ekstrak buah sejontiak terhadap aroma permen jeli itu tidak mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kualitas dari permen jeli dari segi aromanya. Karena hal ini disebabkan oleh pengaruh karakter utama pada pengaromaan buah sejontiak itu sendiri, yang mana tadi sudah saya sebutkan itu tidak beraroma kuat, sehingga akan tetap memberikan aroma yang relatif sama. Di samping itu juga ukuran dan jumlah bumbu yang digunakan sesuai dengan yang saya sebutkan di metode tadi itu sama. Yang membedakan di sini kan hanya perlakuannya saja, sehingga tetap memberikan pengaruh yang sama pada permen jeli yang dihasilkan. Kemudian juga yang terakhir itu dari segi bentuk. Ya. Dari segi bentuk kita bisa melihat pada gambar di samping bahwasanya panelis lebih menyukai bentuk ekstrak sejontiak pada perlakuan 300 gram dengan nilai rata-ratanya 4. Permen jeli dari ekstrak buah sejontiak yang dihasilkan memiliki nilai yang hampir sama terhadap hasil penilaian panelis. Bisa kita lihat
nilainya rata-rata hampir sama, itu berkisar dari 3,9 sampai 4 ya, dengan deskripsi umumnya itu suka semua. Nah, ditambah lagi dari hasil ANAFA juga tidak menunjukkan juga ada perbedaan, karena di situ kita melihat bahwasanya hasil ANAFA tersebut ternyata penambahan ekstrak buah sijontia dari segi kualitas permen jeli pada saat ini yaitu bentuk, itu ternyata tidak mempengaruhi bentuk dari permen jeli. Hal ini disebabkan karena pada proses pembentukan permen jeli tersebut kita menggunakan beberapa alat bantu ya, seperti tatakan maupun pisau, sehingga membuat hasil dari permen sijontia tersebut menjadi rapi. Nah, karena bentuk dan ukuran dapat dicapai dengan baik apabila pembentukan adonan digunakan menggunakan alat-alat bantu seperti cetakan, pisau, dan lain-lain. Kesimpulan dan saran dari penelitian yang saya lakukan ini adalah ternyata penilaian panelis terhadap produk permen jeli dari ekstrak buah sijontia itu memberi pengaruh yang nyata pada warna dan rasa permen jeli, sehingga mungkin akan menimbulkan suatu rasa yang baru dalam permen jeli yang sudah ada pada saat sekarang ini. Kemudian juga memberikan pengaruh, tapi memberikan pengaruh yang tidak nyata pada tekstur, bentuk, dan aroma. Terlebih dari hal aroma. Dari segi aroma, itu mungkin buah sijontia tidak memiliki aroma yang begitu kuat dibandingkan buah-buah yang lainnya, seperti durian dan sebagainya. Kemudian saran, pada saat penelitian, gunakanlah ekstrak buah sijontia yang sudah betul-betul masak dan sudah benar-benar kental, agar dapat menghasilkan permen jeli yang kenyal dan memiliki rasa asam manis yang khas. Kemudian pada proses pembuatan permen jeli ekstrak buah sijontia, dapat dilakukan lagi penelitian lanjutan, di mana mungkin dari penelitian yang saya lakukan, kita bisa menggunakan patokannya itu lebih dari 300 gram. Karena pada konsentrasi 300 gram itu menunjukkan penulis hampir semua karakter menyukai ekstrak buah sijontia dengan takaran 300 gram. Sehingga pada penelitian ini masih belum ditemukan batasan maksimum yang tidak disukai penulis terhadap ekstrak buah sijontianya. Yang ketiga, pada saat melapisi permen jeli adonan pertama, pada saat melapisi permen jeli adonan yang bagian pertama, biarkan agak mengeras dan tidak panas terlebih dahulu. Karena nantinya akan dapat membuat lapisan itu menjadi tercampur dengan adonan lapisan kedua, sehingga antara lapisan 1 dan lapisan 2 menjadi bercampur dan tidak membentuk suatu lapisan yang kita harapkan. Jadi sangat hati-hati dalam peletakan lapisan pertama dan lapisan kedua tadi. Nah, ini dokumentasi permen jeli dari sijontia yang sudah saya lakukan. Mungkin di sini dapat dilihat mungkin dari segi visual, semakin tinggi ekstrak buah sijontianya itu warnanya juga semakin menarik. Di mana pada perlakuan kontrol ini tidak menggunakan ekstrak buah sijontia sedikit pun, sehingga mengakibatkan bentuk dan rasanya kurang diminati panelis. Sementara pada ekstrak buah sijontia 300 gram itu ternyata sangat diminati oleh panelis, baik dari segi rasa, bentuk, teksturnya juga, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui konsentrasi yang lebih baik yang dapat digunakan untuk membuat permen jeli sijontia ini. Ini merupakan beberapa dokumentasi panelis dari permen jeli sijontia, di mana merupakan panelis ini merupakan panelis yang sudah expert di bidangnya, yang sudah bisa menentukan mana yang enak, kurang enak, dan tidak enak di sini. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai luaran dari sebagai syarat dari pelaporan-laporan kemajuan perkuliahan. Semoga nanti saya akan bisa melengkapinya pada laporan akhir penelitian.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.